Seandainya kita mengisi waktu supaya tidak bosan dan juga tidak merasa kesal dengan membuat masker dari kain perca. Risa tambah tidak semangat, juga tambah merasa kesal. Dongeng pilihan orang tua. Halo sahabat Nusantara Bertutur, di mana saja yang bisa mendengarkan suara Paman Geri kali ini untuk membacakan kembali cerita-cerita yang ada di Nusantara Bertutur. Wah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya. Sahabat Nusantara Bertutur, tentu juga ingat pesan yang terus digaungkan selama ini, selama pandemi ini adalah jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan dengan air yang mengalir dan juga sabun. Kemudian juga memakai masker, ya kan? Masker pada dipakai. Betul. Dan juga kita saling jaga jarak untuk menjauhi juga dari kerumunan ya, supaya kita bisa terhindar dari COVID-19. Nah, cerita kali ini yang berjudul Masker Kain Perca dari Risa, tulisan dari Yulianti Kaspul. Dan seperti biasa, Paman Geri juga pada saat akan membacakan cerita di Nusantara Bertutur selalu akan mengajak sahabat Nusantara Bertutur, kita akan berkenalan dengan salah seorang teman kita yang ada di salah satu wilayah di Nusantara yang luas ini. Kali ini kita akan berkenalan dengan teman kita namanya Risa. Risa ini tinggalnya di Desa Bahagia yang ada di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Nah, Risa ini sama juga dengan sahabat Nusantara Bertutur yang lainnya. Dia sekarang sedang merasa bosan. Bosan kenapa? Bosan karena sekarang masih harus bersekolah dari rumah. Iya, karena memang selama pandemi COVID-19 ini banyak yang harus bekerja dan juga bersekolah atau belajarnya itu tidak datang ke gedung kantor atau ke gedung sekolah. Dan ternyata Risa itu bosannya bukan cuma karena tidak bisa berangkat ke sekolah, tapi juga merasa sebel. Karena Risa yang adalah anak penjahit itu setiap hari selalu melihat kain perca di rumahnya yang membuatnya menjadi sangat kesal. Kesal? Iya, karena rumahnya jadi penuh dengan kain perca. Sampai Risa kemudian tanya kepada ibu. Pada saat suatu hari Risa bilang Risa sudah mulai bosan dan juga kesal karena melihat banyak kain perca di rumah, jadi inginnya belajar di sekolah sajalah. Bisa bermain di luar rumah biar lebih leluasa dan merasa bebas. Ternyata ibu memang mengatakan bahwa COVID-19 ini masih mewabah. Jadi belum aman untuk belajar sampai pergi ke sekolah. Nah, ibu mengatakan itu sambil mengumpulkan kain perca yang ada di ruang jahitnya. Ibu kemudian punya ide. Bagaimana kalau seandainya kita mengisi waktu supaya tidak bosan dan juga tidak merasa kesal dengan membuat masker dari kain perca? Risa tambah tidak semangat, juga tambah merasa kesal. Karena Risa memang tidak suka dengan kain perca yang kelihatannya mengotori rumahnya dan juga membuatnya menjadi seperti seakan-akan semakin kesal. Tapi ibu mengatakan bagaimana kalau kita mencoba dulu? Iya, mencoba memanfaatkan kain perca ini. Ya kan, kalau misalnya tidak suka, kita bisa memberikannya untuk yang membutuhkan. Sambil merasa tetap sebel dan kesal dan juga sambil malas-malesan, akhirnya Risa patuh juga dengan ibu. Ya sudahlah, Risa ikut kemudian memilih kain perca. Terus juga merancang sambil melihat motifnya. Motif kain percanya itu dirancang untuk dicocokkan satu sama lain sehingga terlihat padu padannya baik.
termasuk juga warna-warnanya dipilih oleh Risa. Setelah itu, ibu menjahit kain perca pilihan Risa itu untuk menjadi masker. Wah, wow, sahabat Nusantara bertutur, ternyata ini betul-betul menakjubkan. Setelah Risa memilih kain perca, memadu padankan warna dan juga motifnya, dan kain perca ini dijahit oleh ibu menjadi masker, terlihat kain perca itu sudah menjelma jadi masker yang cantik dan keren. Wah, Risa menjadi senang dan dia kemudian punya ide untuk nanti akan dipakai kalau ada kepentingan keluar rumah, masker dari kain perca ini. Ibu pun senang melihat Risa sudah bisa terlihat gembira kembali. Tapi ibu kemudian punya usul tambahan. Bagaimana kalau kita misalnya membuat lagi kain perca yang dijahit menjadi masker ini untuk disumbangkan bagi yang memerlukan. Wah, ya. Ternyata mereka sepakat. Kain perca di musim pandemi ini ada manfaatnya. Sejak itu, Risa kemudian betah sekali di rumah untuk memilih-milih kain perca. Kemudian juga memadu padankan motif dan warnanya. Lalu kain perca ini dijahit oleh ibu menjadi masker. Tidak pernah bosan kembali Risa. Jadi kalau ada waktu senggang, kemudian dia kembali memilih-milih kain perca, merancang memadu padankan motif dan warnanya, kemudian diberikan kepada ibu untuk dijahitkan menjadi masker. Dan ibu memang selalu meluangkan waktu untuk menjahitkan masker dari kain perca pilihan Risa. Masker-masker hasil jahitan itu pun lalu dititipkan ibu untuk para relawan yang nantinya akan diserahkan untuk warga yang membutuhkan. Kabar semakin meluas sahabat Nusantara bertutur. Bukan cuma bagi relawan dan mereka yang akan membutuhkan masker ini. Kabar itu pun pesan ini sampai ke teman-teman sekolahnya Risa. Bahkan sampai kepada Bapak Kepala Sekolah juga mengirimkan pesan pujian. Wah, pembuatan masker pun jadi bertambah. Dan ibu seperti biasa selalu siap membantu untuk menjahitkan dan menyampaikannya kepada yang membutuhkan. Kabar tidak hanya sampai di sekolah, tapi juga sampai ke desa lainnya. Banyak sekali pesan yang mengisi apa yang selama ini Risa dan ibu lakukan, membuat masker dan juga ucapan terima kasih yang sampai kepada Risa. Bapak Kepala Sekolah juga mengirimkan pujian. Teruslah kreatif dan membanggakan. Risa jadi senang. Ibu pun ikut senang dan juga bangga. Karena dengan kain perca ini bisa semakin menjadi kreatif dan juga berguna. Tidak lagi kesal melihat kain perca. Memang ya, kain perca menjadi teman yang menyenangkan bagi Risa dalam ikut berjuang melawan pandemi yang sekarang sedang mewabah. Karena kain perca, dari rumah Risa dapat berbagi kepada sesama. Wah, seru. Paman Giri juga jadi ingin punya masker yang dijahit oleh ibu dan juga dipilihkan percanya oleh Risa. Kita sama-sama pakai masker sekaligus juga menjaga kesehatan. Nah, terima kasih sahabat Nusantara Bertutur. Sampai ketemu lagi dengan Paman Giri dalam cerita di Nusantara Bertutur selanjutnya. Salam dari Paman Giri, salam Humpala. Hai teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan dongeng pilihan orang tua. Sampai berjumpa di dongeng berikutnya ya teman-teman. Dadah!